Bab 251. Aku dengar Tuan Nathan tidak cerai. Helen dan Cory Baxter merasa kesal. Oke, tidak mau cerai. Tunggu saja, aku ada cara agar kamu bercerai. Keduanya pergi dengan marah. Meskipun Samuel tidak tahu mengapa Nathan tidak membiarkannya bercerai, tapi pasti ada alasannya. Sejak dia meninggalkannya, Samuel bersumpah bahwa sepasang bajingan ini tidak akan mati mudah. Selanjutnya, Samuel berhasil bergabung dengan Jordan Group dan menjadi kepala Departemen Teknologi Medis. Jordan Group juga merilis berita, merekrut orang medis dan ilmiah dengan gaji tinggi. Serentak banyak sekali orang berusaha untuk bergabung dengan Jordan Group. Berita ini dengan cepat mencapai telinga Helen, yang kebetulan sedang makan malam dengan Cory Baxter dan Jarvis. Aku tidak menyangka Jordan Group akan merekrut orang cacat ini. Helen cemberut. Dia pikir setelah Samuel diusir, dia akan mati kelaparan seperti gelandangan. Tanpa diduga Samuel menemukan pekerjaan. Cory Baxter juga berkata dengan marah, Samuel masuk daftar hitam. Seharusnya tidak bisa mendapat pekerjaan di Anhemia. Tak disangka Jordan Group menerimanya. Jarvis tersenyum dan berkata, tenang saja, orang ini tidak akan berhasil. Helen tampak bingung. Apa maksudmu? Karena Jordan Group akan segera menghilang dari Anhemia. Saat itu Samuel akan tetap menjadi sampah. Jarvis mencibir. Carrie bergerak di bidang teknologi. Jadi beberapa hal dia tidak begitu mengerti. Dia bertanya, Jarvis, apa masih ada rencana lain? Jordan Group ini telah memprovokasi kamar dagang Anhemia. Beberapa direktur sudah mulai bertindak. Samuel direkrut, terutama karena dia ingin memproduksi obat-obatan. Tetapi peralatan yang mereka butuhkan telah diblokir oleh kamar dagang Anhemia. Tunggu dan lihat saja, Samuel akan segera menjadi pemulung. Jarvis tersenyum. Hahaha, rasakan. Samuel sudah terlahir cacat dan tidak berguna. Dia masih ingin kita menyesalinya. Konyol. Cory Baxter tertawa. Helen sangat senang mendengar bahwa nasib Samuel akan sengsara. Jarvis memeluk Helen dan berkata sambil tersenyum. Cory sudah setuju. Malam ini kamu milikku. Kak Jarvis. Kamu jahat. Helen berbaring manja di pelukan Jarvis. Samuel dengan cepat mulai bekerja. Tim teknis sudah mulai terbentuk. Samuel sangat hebat. Dia dapat meningkat cara kerja teknologi inti sebelumnya. Jordan Group akan menghasilkan produk yang lebih baik dari kamar dagang Anhemia. Tetapi harganya jauh lebih rendah. Ia sangat terpacu dalam dirinya untuk menyaingi kamar dagang Anhemia. Hanya dalam 4 hari, Samuel dan timnya menyelesaikan pembaharuan ini. Selama 6 tahun Samuel telah memikirkan cara untuk meningkatkan teknologi ini. Tinggal menunggu produksi. Pembangunan pabrik sudah selesai seluruhnya. Tinggal menunggu pemasangan peralatan. Saat rapat Jolene menatap Susanto, Kepala Departemen Pengadaan. Manajer Susanto. Peralatan dari Eden kenapa masih belum sampai? Sesuai perjanjian sudah harus siap dalam 3 hari. Ini sudah hari kelima. Susanto menyeka keringatnya dan berkata, Direktur Jolene, pihak Eden mengabari ada masalah dengan peralatannya dan mereka sedang memperbaikinya. Meminta kita menunggu. Jolene segera berkata, tidak mungkin. Aku lihat sendiri peralatan ini sama sekali tidak ada masalah. Direktur Jolene. Maksudmu Eden sengaja melakukannya? Susanto bertanya. Hubungi Willy Booker. Setelah panggilan terhubung, Jolene bertanya langsung. Tuan Willy, bagaimana dengan peralatan yang aku pesan? Ya, peralatan yang dipesan Jordan Group ada masalah. Mohon tunggu lagi. Kata Willy. Berapa lama? Setidaknya sebulan. Bab 252. Setelah mendengar jawaban Willy, semua orang menarik napas. Ini pasti disengaja. Willy juga berkata sambil tertawa. Direktur Jolene, peralatan ini aku kirim ke pabrik pusat untuk diperbaiki. Jadi 1 bulan sudah termasuk cepat. Mohon dimengerti. Jolene berkata. Tuan Willy, aku sudah pernah mengunjungi perusahaan Anda. Masih banyak peralatan lain. Anda bisa mengirimkan itu. Aku sangat membutuhkannya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oh, Direktur Jolene maaf sekali. Semua peralatan lainnya telah dipesan. Sudah dikirim keluar semua.
Willy tersenyum. Benarkah? Jolene bukannya marah malah tertawa. Dia mengerti bahwa mereka sengaja melakukannya. Ya, kebetulan sekali. Dari puluhan peralatan hanya yang dipesan Jordan Group yang ada masalah. Willy tersenyum licik. Mendengar suara Willy, semua orang sangat marah. Ini jelas disengaja. Jordan Group sudah menyiapkan semua. Hanya menunggu peralatan saja. Direktur Jolene, Anda tunggu saja lagi. Willy tertawa. Sudah tidak bisa menunggu lagi. Anda berjanji bahwa peralatan akan siap dalam 3 hari. Apa yang terjadi sekarang? Jolene sangat marah. Willy menghela nafas lagi. Oh, jika Direktur Jolene sudah tidak bisa menunggu lagi, aku punya solusi. Solusi apa? Jolene bertanya. Perlu uang tambahan. Aku akan mengirimkan barang cadangan dari gudang pribadi, kata Willy. Jolene bertanya. Berapa? Dengan harga peralatan sebelumnya 500 miliar. Sekarang hanya butuh 5 triliun. Aku akan segera mengirimkan cadangannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa peralatan ini adalah persediaan terakhirku. Jadi harganya sangat masuk akal. Pemerasan. Para eksekutif Jordan Group tercengang. Tidak ada yang menyangka ada orang menggunakan cara begitu. Jolene mencibir. Willy, kamu pikir aku bodoh? Haha. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Sikap Willy tegas. Kembalikan uangnya. Kami tidak ingin membeli dari Anda lagi. Jolene berkata dengan marah. Oke, aku akan mengembalikan uangmu. Kamu akan menyesalinya. Selain tempatku, kalian tidak akan bisa membeli peralatan lagi. Aku akan menunggu kalian memohon padaku. Willy mencibir. Setelah Willy mengembalikan uangnya, Jolene mencari perusahaan lain. Mencari produsen peralatan medis di sekitar Anhemia. Setelah mendengar dari Jordan Group, mereka langsung tidak menjualnya. Susanto dan yang lainnya hampir menangis. Ini jelas ditujukan pada Jordan Group. Bagaimana ini? Permintaan bos. Produksi harus dimulai dalam beberapa hari. Jika terlambat, Kamar Dagang Anhemia akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Jolene panik. Jika peralatan ini dipesan dari kota lain akan sangat lambat. Juga mudah dimanipulasi. Pasti ada kesulitan di sepanjang jalan. Susanto bertanya, apakah Anda ingin berdiskusi dengan Willy lagi? Tidak masalah menambahkan uang. Peralatan lebih penting. Jolene memijit pelipisnya. Biarkan aku memikirkan cara. Di Bernard Group, perusahaan naungan Kamar Dagang Anhemia, Bernard dan Loni berkumpul. Hahaha. Jordan Group, aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan. Bernard tersenyum sinis. Loni juga tertawa bahagia. Aku memberi tahu teman sekelasku Willy untuk meminta 5 triliun. Ricky bertanya, bagaimana jika Jordan Group benar-benar bersedia mengeluarkan 5 triliun untuk membeli? Bersambung.